Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sedang berada di ruangan terbuka di mana saya merasakan retret bersama para romo di Hening Gria di Purwokerto. Dan ini menjadikan kesempatan bagi saya untuk semakin mengenal Yesus lagi. Kalau saya melihat ada api, maka api itu kemudian selalu ditanya, pasti ada asapnya. Kalau tidak ada fumus, asap-asap, itu tidak mungkin nanti akan menjadi api kalau kebakaran. Saudara-saudari yang terkasih, bahkan saya teringat bahwa nenek moyang kita, orang-orang di Jawa ini adalah Ki Ageng Selo. Dia seorang petani dari Purwodadi Grobogan. Dia waktu sedang mencangkul hujan lebat dan petir menyambar ke sana kemari. Lalu menurut cerita langsung Ki Ageng Selo menangkap petir itu, kemudian dimasukkan di dalam kandang dan petir itu kemudian tunduk kepada Ki Ageng Selo, nenek moyang kita orang Jawa ini. Saudara-saudari yang terkasih, bukan berarti yang bukan Jawa itu tidak bisa belajar dari sini. Ini hanya sekedar intermezzo bahwa mungkin cerita rakyat ini menggambarkan nanti ditemukannya baterai atau aki sehingga listrik itu, petir itu kemudian dimasukkan ke dalam tempat, kemudian di kotak, atau akhirnya sekarang baru rame tentang mobil listrik, semuanya memakai baterai yang listriknya di situ ditangkap untuk dimasukkan ke dalam kotak baterai itu. Saudara-saudari yang terkasih, lepas dari itu, hari ini Injil kita mengagetkan karena Yesus mengatakan, "Jangan kamu pikir aku datang membawa damai. Aku datang membawa pertentangan. Aku membawa api ke dunia ini. Aku menghendaki api ini selalu menyala. Aku membutuhkan baptisan. Kalau itu belum terjadi, aku tidak akan merasa tenang. Maka nanti akan ada pertentangan dalam satu keluarga. Karena aku bukan membawa damai, tetapi pertentangan. Ada 5 pertentangan di dalam keluarga. Bapak melawan anak laki-lakinya. Anak laki-laki melawan bapaknya. Ibu melawan anak perempuannya. Anak perempuannya melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya. Dan menantunya melawan ibu mertua. Nah, saya tidak tahu pertengkaran yang dimaksud oleh Yesus. Tetapi mungkin di dunia ini karena nilai-nilai yang ingin ditegakkan oleh Yesus yang lewat orang-orang yang menjadi perpanjangan tangannya itu mendapatkan tantangan, hambatan, mendapatkan tentu saja konflik-konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita misalnya sekarang baru rame-ramenya orang membawa perdamaian karena Paus melihat bahwa di Timur Tengah terjadi peperangan yang kemudian ujung-ujungnya hanya menimbulkan penderitaan. Maka kita diajak untuk berdoa supaya ada perdamaian di Timur Tengah, supaya manusia-manusia yang di sana yang adalah umat Allah semuanya, ciptaan Allah semua, apapun jalan hidupnya, agamanya, mendapatkan kedamaian, hidup dengan layak dan tidak terusik semua kebutuhan hak-hak asasinya sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan sendiri. Saya pun mempunyai seorang teman. Dia bekerja dengan susah payah di salah satu institusi gereja. Suatu saat dia ngobrol dengan saya dalam kondisi flu
flu dalam arti memang flu-nya itu seperti endemik karena sudah lama sekali flu itu tidak hilang-hilang. Seorang ibu, dan ibu itu bekerja dalam bidang keuangan di salah satu yayasan keagamaan, yayasan sosial. Dia mengatakan ternyata Romo, banyak orang itu walaupun kelihatannya baik, tetapi semuanya kalau ada uang semua sudah gelap mata. Minta uang dicairkan, minta ini, minta itu. Padahal dia orang terhormat dalam hal keagamaan, dalam hal situasi status sosial dan moralnya. Tetapi kemudian kalau sudah mulai membuat laporan keuangan, untuk apa saja keuangan itu diminta. Misalnya untuk bantuan pengungsi, untuk bantuan ini itu. Pada saat pelaporannya susah, bahkan mungkin ada indikasi penyalahgunaan. Dia merasakan konflik di situ. Saya yang harus merekap semua laporan ini. Saya yang harus memberikan laporan kepada forum yang lebih besar lagi. Tentu saja menjadi tidak enak. Karena apa? Karena ternyata orang-orang yang menggunakan bantuan itu untuk daerahnya tidak membuat laporan dengan jelas. Dan tentu saja ini menjadi indikasi tidak akuntabelnya orang itu yang adalah tokoh sebetulnya di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, konflik-konflik ini akan mungkin membuat kita kadang menderita. Kita tidak enak, kita merasakan ini orang dekat sendiri, tetapi atau orang yang kita hormati, tetapi ternyata itu terjadi. Dan kalau kita mau konsisten, kita pun harus menegakkan kedisiplinan. Entah itu orang-orang yang dianggap hebat di masyarakat, dianggap hebat di keagamaannya. Tetapi ketika tidak ada atau ada indikasi ketidakjujuran, pasti harus kita perjuangkan. Karena semua itu untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.